Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dengan kembalinya Rara Murni, maka pihak kerajaan pun bergerak mencari tahu siapa yang menjadi dalang di balik ini semua. Bagaimana ketegangan yang mereka rasakan? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sunyi sebentar. Adipati Lana Belong dari kendil yang berkepala sulah meneguk tuaknya, mengumur-umurkan minuman itu dalam mulutnya berapa lama, lalu bertanya, sampai saat ini berapa kekuatan Balan Tentara Pajajaran? Menurut keterangan Kalas Renggi, sebelum menemui kematiannya, tempo hari sekitar 2.000 lebih. Memang jumlah kekuatan mereka lebih dari kita. Sedangkan kita cuma punya sekitar 1.600-an. Tapi janganlah itu menjadi kekhawatiran para adipati sekalian. Mengapa aku katakan tak usah khawatir? Sebabnya begini. Pertama, dalam peperangan itu jumlah yang besar tidak selamanya menentukan untuk mencapai kemenangan. Sering pasukan yang lebih sedikit sanggup mengalahkan pasukan yang lebih besar. Ini adalah disebabkan bahwa sesungguhnya unsur kekuatan atau jumlah tidak terlalu menentukan, tapi unsur taktiklah yang lebih menentukan. Dengan taktik yang tinggi serta matang, dengan mengetahui di mana kelemahan-kelemahan pertahanan pasukan Pajajaran, pasti kita dalam sekejapan mata bisa mengobrak-abrik mereka. Kedua, dalam peperangan, kecepatan tempur atau waktu penyerangan yang tepat adalah sangat menentukan. Bila lawan sedang lengah, meskipun jumlahnya besar, sanggup dikacau balaukan dan disapu bersih oleh sepasukan kecil saja. Demikian pula dengan kita. Kita akan menyerang dengan tiba-tiba, dengan menyergap. Pajajaran hanya baru akan mengetahui bila balan tentara kita sudah berada di depan mata hidung mereka. Dan saat itu, mereka tak akan ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Aku rasa dengan berpegang teguh pada dua hal itu, tidak sukar bagi kita untuk membereskan Pajajaran. Apalagi para adipati di sini bukan pula manusia-manusia berilmu rendah. Sedikit banyaknya adalah murid-murid dari perguruan-perguruan silat yang ternama juga. Bukankah demikian? Kelima adipati itu sama-sama mengulum senyum. Memang rata-rata mereka adalah pewaris ilmu-ilmu silat dari berbagai cabang dan aliran, dan ilmu-ilmu mereka tidaklah dapat dianggap ilmu pasaran yang rendah belaka. Di samping itu, kata Mahesa Birawa lagi, jangan pula kita lupakan bantuan yang akan diberikan oleh seorang tokoh dunia persilatan yang terkenal, yaitu Begawan Sitaraga. Wah, jadi Begawan Sakti yang diam di puncak Gunung Halimun itu akan membantu kita pula? Tanya Waruk Gluduk, adipati dari Raja Situ. Ya, saut Mahesa Birawa. Bagaimana sampai Begawan ini mau membantu perjuangan kita? Tanya Tapak Irang. Setauku, dia mempunyai pertikaian dengan orang tua Kamandaka. Jawab Mahesa Birawa pula. Kalau benar begitu, 1 hari saja Pajajaran pasti sudah sama rata dengan tanah, kata Waruk Gluduk sambil mengusap-ngusap dagunya. Dan dibayangkannya kedudukan yang bakal diterimanya bila pemberontakan mereka berhasil nanti. Waktu itu, hari hujan rintik-rintik, angin malam bertiup kencang dan dingin. Sosok tubuh itu berjalan dengan acuh tak acuh, tidak peduli hujan rintik-rintik, tidak peduli angin kencang, tidak peduli segala rasa dingin yang menyembilui tulang-tulang sumsum. Dia berjalan terus, bahkan sambil bersiul-siul. Sesampainya di ujung jalan itu, maka disusurinya tembok tinggi, dan sekali-sekali dalam jarak-jarak tertentu
dilewatinya seorang pengawal bersenjata lengkap. Di hadapan sebuah pintu gerbang yang dikawal oleh 8 orang prajurit, berhentilah pemuda itu. Dia memandang ke kiri dan ke kanan, memandang ke atas pintu gerbang, lalu memandang pada barisan pengawal dengan pandangan orang bodoh. Pengawal-pengawal pintu gerbang mula-mula memandang saja dengan penuh rasa curiga. Namun kemudian salah seorang daripadanya membentak, pemuda gondrong, ada apa kau celengak-celinguk di sini?" Dibentak, malahan pemuda itu tersenyum. "Apa kau tidak tahu berada di mana saat ini?" bentak prajurit pengawal yang lain.